Halo semuanya, selamat datang. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita manhwa berjudul Anak Bungsu Sang Count Adalah Player. Manhwa ini bergenre action, drama, fantasi, dan game. Ceritanya berlatar di tahun 2035 di dunia virtual bernama Connect. Tokoh utamanya adalah Do-hyun yang dalam game dikenal sebagai Crash. Crash memiliki kekuatan psikokinetik yang luar biasa dan terlibat dalam pertempuran sengit. Do-hyun harus berhadapan dengan organisasi besar dan mencari kalung kebangkitan yang dicari oleh semua orang. Namun, tiba-tiba Do-hyun merasakan sakit yang menusuk kepalanya karena ada yang mencoba mengganggunya. Ketika dia membuka mata, Do-hyun masih hidup, tapi dalam situasi yang sekarat. Do-hyun dihadang oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang siap membunuhnya. Meskipun memohon ampun, mereka tidak peduli. Mereka akhirnya membunuh Do-hyun. Tiba-tiba, suara membangunkannya dan Do-hyun sekarang berada dalam tubuh Raoul Aston, salah satu anak bangsawan besar dengan misi melindungi dunia Connect. Sebelum kita memulai manhwa seru ini, bagi yang ingin mendukung channel ini, kalian bisa traktir Mimin lewat link Saweria atau scan QR code yang ada di layar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Jadi, mari kita mulai. Pada tahun 2035, kemajuan teknologi menciptakan dunia virtual bernama Connect. Dunia ini serealistik dunia nyata dengan kecerdasan buatan yang sangat alami dan sinkronisasi karakter pemain. Dunia ini menawarkan seni bela diri dengan pedang dan sihir yang hanya bisa dirasakan dalam permainan. Fitur unik ini menarik lebih dari 100 juta orang ke dunia Connect. Adegan berpindah ke sebuah kuil di mana Do-hyun yang dikenal sebagai Crash dalam permainan sedang terlibat dalam pertempuran sengit melawan sekelompok musuh. Crash membunuh mereka satu persatu dengan keahliannya yang hebat sehingga menanamkan ketakutan pada semua yang menyaksikan kemampuannya. Seorang kesatria maju dan berteriak kepada rekan-rekannya, mempertanyakan ketidakberhasilan mereka dan mendorong mereka untuk menyerang Crash. Para kesatria, didorong oleh kesetiaan mereka pada kekaisaran, mulai bergerak menuju Crash untuk menyerangnya sambil berteriak mati bagi musuh kekaisaran. Pada saat itu, jendela muncul menampilkan informasi tentang Crash, mengungkapkan peringkatnya sebagai yang ke-13 di Connect dan kelasnya sebagai psikokinetik. Crash menggunakan keterampilan psikokinetiknya untuk memanipulasi jiwa-jiwa di sekitarnya dan menghilangkan musuh yang mendekat. Kemudian, kesatria itu memerintahkan para pemanah untuk melepaskan panah ke arah Crash. Namun, Crash dengan cepat menggunakan kemampuan psikokinetiknya sekali lagi untuk menghentikan panah di udara dan mengalihkannya kembali ke arah kesatria itu. Panah-panah itu mengenai banyak kesatria, menyebabkan beberapa tewas, dan yang lainnya terluka parah. Crash kemudian dengan cepat menyingkirkan kesatria yang terluka menggunakan pisau lipatnya. Kesatria yang tersisa penuh dengan kemarahan, mengekspresikan kebingungannya atas kekuatan psikokinetik Crash yang begitu besar. Namun, kemarahan mereka segera berubah menjadi kebingungan ketika mereka menyaksikan banyak pedang berterbangan di udara. Crash sekali lagi menggunakan kemampuan psikokinetiknya untuk mengendalikan pedang-pedang itu dan mengarahkannya ke arah kesatria yang tersisa membunuh mereka semua. Setelah pertempuran berdarah itu usai, Crash melangkah maju menuju kuil sambil berbisik pada dirinya sendiri di mana benda itu. Tanpa disangka, dia menyadari ada seorang pendeta tinggi yang berada di dekatnya. Pendeta itu berkata, akhirnya dia muncul. Dewa telah menyatakan penyelamat dunia akan segera tiba, namun mengapa malah sekelompok kucing liar yang datang? Wahai orang asing, mengapa engkau membawa masalah ke dunia kami? Mengapa kalian membakar kota kami, membunuh orang-orang tak bersalah, dan mengubah penduduk kami menjadi budak kalian? Crash melihat liontin pendeta itu dan berkata, itulah dia. Pencarianku akhirnya selesai.
Crash berusaha merebut liontin dari dada pendeta itu dan berkata, "Jangan salahkan aku, tapi salahkan para bajingan di guild itu yang bersekongkol dengan kekaisaranmu itu." Dengan paksa, Crash melepaskan dan merampas liontin itu. Pada saat itu, Crash melihat seorang anggota baru tiba di tempat kejadian dan berbisik, "Mungkinkah ada pendatang baru dari guild? Mereka datang terlambat." Dan kemudian Crash segera masuk ke dalam bangunan tersebut. Sementara itu, pendeta itu memperingatkan, "Jangan lupa, semuanya akan menjadi seperti kehendak Tuhan," dan dengan marah menyatakan, "Kalian semua akan membayar atas apa yang kalian lakukan." Crash kemudian menggunakan liontin yang telah ia rampas dari pendeta itu untuk membuka pintu ruangan bawah tanah yang tersembunyi sambil turun ke dalamnya. Saat naik tangga, Crash berpikir, menurut informasi, barang-barang ini harus ada di sini. Barang itu adalah item langka yang pertama kali muncul di Connect 5 tahun lalu. Guild besar berkolusi dengan kekaisaran untuk menghancurkan dunia. Aku telah berjuang selama 6 bulan terakhir untuk ini. Guild besar mengendalikan Connect, dan aku satu-satunya pemain solo di dalam 100 rank teratas. Ayo kita tangkap mereka sebelum mereka sampai ke sini. Jika mereka tahu aku yang pertama mendapatkannya, mereka akan marah. Baiklah, saatnya kita pergi dari sini. Setelah pergi, Crash menemukan cartridge game. Crash heran kenapa itu ada di sana. Tiba-tiba, Crash merasakan sakit yang menusuk kepalanya. "Koneksi bermasalah, bagaimana ini bisa terjadi?" ucap Crash. Begitu dia membuka mata, dia sadar dia ditusuk. Sial, hampir berhasil. Semuanya lancar di Connect. Salah satu dari mereka menghubungi bos. "Kami punya dia, bos. Mau kita bawa hidup-hidup?" Bosnya berkata, "Ya, lakukan saja." Kemudian pembunuh itu bertanya, "Apakah kita harus membunuhnya, bos?" Bosnya menjawab, "Bunuh dia, aku hanya ingin kepalanya." Do-hyun akhirnya ditangkap oleh kelompok kejam yang siap membunuh demi permainan. Dia memohon ampun, tapi mereka tak peduli. Mereka menutupi wajahnya. Dalam hati, dia berontak, "Tidak mungkin membunuh demi permainan. Mereka gila. Apakah ini cara aku mati?" Tiba-tiba, suara membangunkan Do-hyun. Ketika Do-hyun membuka mata, dia merasa masih hidup. Do-hyun bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Aku pikir aku sudah mati." Kemudian ada seorang pelayan datang, "Tuan Raul, apakah Anda baik-baik saja?" Do-hyun bingung, bertanya dalam hatinya, apakah itu level statusnya. Pelayan yang khawatir bertanya, "Anda berkeringat dingin. Haruskah saya panggil dokter?" Do-hyun memikirkan, apa yang aku rasakan seperti aku sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian sebuah jendela sistem menampilkan informasi, "Penyatuan jiwa telah selesai, mengaktifkan sistem beta terbatas Connect. Anda sekarang dapat menggunakan antarmuka pengguna. Jumlah pengguna saat ini 1. Dalam hati, Do-hyun berpikir, "Sial, apa ini serius? Ini berarti aku berada di dalam dunia Connect." Do-hyun merenung, merasakan koneksi yang mendalam. Ini jauh berbeda dari koneksi dengan Do-hyun sebelumnya. Kekuatan dalam permainan ditentukan oleh tingkat koneksi seseorang dengan Connect. Sementara, pemain pada umumnya itu biasanya mencapai 30% sinkronisasi. Sementara Do-hyun membanggakan 90% sinkronisasi. Do-hyun telah mempertahankan status peringkat teratasnya selama 1 dekade hingga munculnya guild besar. Sayangnya, Do-hyun tidak lagi menguasai tubuh lamanya dan merasakan kebingungan mengingat waktu yang cukup banyak diinvestasikan dalam meningkatkan levelnya. Namun, Do-hyun menyadari bahwa dia adalah pengguna tunggal sistem ini di dunia ini. Do-hyun menyadari bahwa dia masih bisa mengakses inventory-nya bahkan dalam beta. Kemudian sistem menampilkan informasi memindai detail pengguna dan mendeteksi informasi pengguna yang terkunci, kemudian memperbarui informasi ini. Pikiran itu mengalir ke dalam pikiran Do-hyun dengan tekadnya untuk naik ke puncak sekali lagi. Do-hyun bertekad untuk memanfaatkan pengetahuan dan kekuatan dari kehidupan masa lalunya.
Do-hyun mengidentifikasi dirinya bahwa sekarang masuk ke dalam tubuh Raoul Aston, putra termuda dari keluarga Aston, yang merupakan Count kelima dari kerajaan Reuben. Sebelumnya, keluarga Aston adalah keluarga yang pertama kali jatuh di dunia Knight yang merupakan bagian dari salah satu keluarga ortodoks kerajaan Reuben. Di tengah tragedi keluarga dan serbuan monster, Raoul Aston, sebagai putra termuda, mewarisi wilayah itu. Sehingga Do-hyun yang sekarang berada dalam tubuh Aston meramalkan kehancuran yang akan datang bagi kota yang indah itu dalam waktu 3 tahun. Raoul Aston didorong oleh keinginan untuk mencegah nasib ini, mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki kehidupan Do-hyun. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhirnya, dan setelah menderita kesulitan dalam kehidupan sebelumnya sebagai Do-hyun, ia tidak bisa membiarkannya terlewatkan. Satu-satunya jalan yang layak untuk mencegah kehancuran yang akan datang adalah tumbuh lebih kuat. Oke, dari sini Mimin akan menyebut Do-hyun sebagai Raoul Aston. Setelah kejadian itu, sebulan kemudian, upacara kedewasaan tradisi Aston County akan dimulai. Raoul berusaha untuk lolos ke semifinal agar bisa masuk ke akademi kerajaan, di mana dia bertujuan untuk tumbuh lebih kuat dan melindungi hidupnya. Raoul yang sedang melatih tubuhnya merasa kelelahan. Mengapa aku begitu lelah? Setelah beberapa ayunan, sistem mengungkapkan informasi bahwa dia berada di level 5. Raoul bingung dengan levelnya yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang pelayan yang levelnya lebih tinggi. Dia bertekad untuk berlatih untuk turnamen yang akan datang. Akhirnya, 1 bulan kemudian, pada hari turnamen, Raoul mengamati banyak peserta. Wow, ada begitu banyak orang yang ikut berpartisipasi. Raoul menyadari bahwa dia akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Raoul merenungkan situasinya bulan lalu. Rasa sakit yang kualami selama sebulan terakhir hanya untuk melewati babak kualifikasi. Raoul mencatat bahwa levelnya telah naik menjadi 13. Dia merasa siap dan percaya diri dalam stamina dan rencana pertandingannya. Saat sedang melihat situasi, ada serangan kejutan yang mengganggu ke arah Raoul. Raoul yang menyadari dan menghindari serangan itu. Raoul menemukan bahwa penyerangnya adalah Dion, sepupunya dan anak kedua dari paman Viscount Austin. Raoul mengingat pada masa lalu, Dion selama sesi latihan swordsmanship bersama. Dion menggunakan duel sebagai alasan untuk melakukan bullying. Raoul menganggapnya sebagai seorang penjahat yang memperdaya yang lebih lemah. Alasan kenapa instruktur atau Count berpura-pura tidak tahu itu adalah karena semboyan keluarga. Kebijaksanaan keluarga Count yaitu latihan seperti situasi sesungguhnya. Semua orang sama di tempat latihan dan tidak ada yang bertanggung jawab atas cedera selama pelatihan. Di sore hari, seorang pelayan menyampaikan laporan, "Tuan, ini laporan untuk turnamen hari ini. Count Melvin Aston, ayah dari Raoul, memerintahkan berikan padaku." "Apakah ada yang berguna?" tanya Count Melvin. "Tentang itu yang memenuhi syarat," jawab pelayan. Count Melvin bertanya, "Di mana Raoul sekarang?" Pelayan menjawab, "Tuan, Raoul kembali ke kamarnya setelah makan. Saya pikir dia menggunakan semua kekuatannya selama kualifikasi dan kembali untuk istirahat." Count Melvin mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi." Setelah pelayan keluar dari ruangan, Count Melvin berkata, "Dia anakku, dia benar-benar berhasil. Dia berhasil masuk ke babak grup." Dia melanjutkan, "Aku tidak pernah memaksanya untuk belajar memegang pedang karena dia lebih lemah dari saudara-saudaranya, tapi kemudian dia mulai berlatih 1 bulan sebelum turnamen. Awalnya, dia terjatuh setelah 10 menit, tapi dia tidak pernah menyerah. Aku tahu dia dibully selama latihan karena tubuhnya yang lemah dibandingkan saudara-saudaranya. Tapi jika aku membantunya untuk berlatih, dia akan malu karena tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan dariku. Aku harus menunggu sampai dia berdiri untuk dirinya sendiri, tapi ini jauh melampaui ekspektasiku. Ketika final selesai, aku harus pergi menemuinya. Di tengah kesulitan seperti itu, ia telah melebihi ekspektasiku. Setelah acara utama selesai, aku akan pergi mencari udara segar bersama anakku," ucap Count Melvin. Pada hari final babak grup, seseorang dari penonton berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Orang lain menambahkan, "Bikin seru, hentikan permainan yang ngaret, selesaikan dia." Lawan Raoul
adalah seorang yang bernama Edmund yang tenggelam dalam pikirannya. Sial, pecundang ini kenapa masih bisa berdiri? Edmund melanjutkan serangannya, tetapi Raul dengan lihainya menghalau setiap serangan. Kesal, Edmund berkata nyalah dan melancarkan serangan kuat, membuat Raul tersandung sedikit mundur. Penonton terkejut melihat ketangguhan Raul dan berkata satu sama lain, lihat, dia menerima serangannya lagi. Ini sudah berapa kali dia bertahan cukup lama sekarang. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video ini. Untuk video selanjutnya ada link di deskripsi. Jika kalian suka, silakan like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.